Saudaraku, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan dari kampung ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang siapakah aku ini? Ulangi lagi, Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Saya kira pertanyaan ini juga relevan untuk disampaikan pada saat ini. Menurut kata orang siapakah aku ini? Ini kata orang ya. Lalu murid-murid memberikan jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Jadi banyak sekali jawaban di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu berkenaan dengan Yesus. Mereka mempunyai persepsinya masing-masing berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya siapakah Yesus. Lalu mereka memberikan jawaban dan juga berasumsi bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Elia, atau Yesus itu adalah salah seorang dari para nabi. Nah, kalau pertanyaan ini juga disampaikan kepada masyarakat pada umumnya, maka kita juga akan menemukan banyak sekali jawaban atau beberapa jawaban. Yang pasti di antara mereka yang belum mengenal Yesus akan bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang mereka tahu, mengerti atau dengar tentang siapakah Yesus. Seperti pada waktu itu ada yang menjawab Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Elia, Yesus adalah salah seorang dari para nabi. Lalu setelah itu Yesus melihat satu persatu daripada muridnya, lalu bertanya kepada mereka, lalu berkatamu siapakah aku ini? Menurut katamu siapakah aku ini? Muridnya satu persatu bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Ya, mereka saling memandang satu sama lain, lalu Petrus mewakili para muridnya memberikan jawaban, engkau adalah Mesias. Matius juga mencatat peristiwa ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Ketika pertanyaan ini dilontarkan, jawabannya juga sama. Orang-orang di sekitar, orang-orang masyarakat pada umumnya memberikan jawaban, Yesus adalah Yohanes, Yesus adalah Elia, Yesus adalah salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus melontarkan pertanyaan itu kepada para muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Ya, mereka saling memandang satu sama lain, lalu Petrus mewakili mereka menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan Yesus menyatakan, Petrus, berbahagialah engkau, sebab apa yang kau nyatakan itu bukan semata keluar dari dalam hatimu tentang siapakah aku ini, tapi engkau mendapatkan kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu engkau mampu mengungkapkan siapakah sebetulnya aku ini. Jadi oleh karena pimpinan kuasa penyertaan Roh Kudus, Petrus mengenal siapakah Yesus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Mesias adalah juru selamat. Nah, menurut Matius juru selamat itu juru selamat macam apa? Dikatakan ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Jadi ketika Markus mengungkapkan ini, kita semua mengerti bahwa Mesias berarti menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa dari dosa? Karena sejak semula atau setiap orang telah berbuat dosa dan dikuasai oleh dosa. Oleh karena manusia telah berbuat dosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dikatakan upah dosa adalah maut, kebinasaan, kematian. Karena itu ditegaskan bahwa orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, mereka telah diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari hukuman karena dosa, diselamatkan dari kebinasaan. Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, berarti sudah diselamatkan dari kebinasaan akibat dosa. Orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak turut dihukum, melainkan boleh hidup yang kekal, karena sudah dipindahkan dari dalam maut kepada kehidupan yang kekal. Jadi ketika ada pertanyaan siapakah Yesus, itu di sini jelas Yesus adalah juru selamat. Di dalam Dia keselamatan manusia dari dosa disediakan dan dianugerahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini perlu juga disampaikan kepada saudara-saudara semuanya yang telah keluar masuk dalam gereja. Menurutmu siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Ya, jawaban itu akan memberikan kepastian, sebab di atas batu karang, di atas pengakuan setiap orang percaya siapakah Yesus, gereja didirikan.
Yesus mendirikan di atas dasar iman setiap orang siapakah Yesus itu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau gereja didirikan di atas dasar iman yang benar, maka alam maut tidak akan menguasainya. Setiap orang yang ada di dalamnya beroleh kehidupan yang kekal, dibebaskan dari kebinasaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.